Bapak dan Ibu, lutut sering kaku, pinggang linu, atau jari-jari terasa pegal, banyak yang mengira itu karena usia. Padahal, tanpa disadari, bisa karena cara makan telur yang keliru yang bisa memperberat keluhan sendi. Bukan telurnya yang salah, tapi cara dan waktunya. Maka dari itu, di video ini saya akan jelaskan pelan-pelan kebiasaan sederhana yang sering diremehkan, tapi pengaruhnya besar untuk sendi. Sebelum saya melanjutkan pembahasan, tolong bantu like video ini, subscribe, dan komen ya. Tulis di kolom komentar umur berapa dan dari kota mana, supaya bisa saling menyapa dan mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bapak dan Ibu, coba saya tanya sebentar. Akhir-akhir ini, apakah lutut terasa kaku saat bangun tidur? Apakah jari-jari tangan sering pegal? Atau pinggang terasa linu saat duduk lama? Lalu berdiri rasanya berat? Kalau iya, Bapak dan Ibu tidak sendirian, karena keluhan encok dan linu sendi paling sering dialami setelah usia 40 tahun ke atas. Nah, Bapak dan Ibu, di video kali ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu membahas satu kebiasaan sederhana yang sering diremehkan, tapi ternyata sangat berpengaruh untuk kesehatan sendi, yaitu cara makan telur yang tepat. Tapi tenang dulu Bapak dan Ibu, kita tidak akan bicara janji sembuh instan, kita tidak bicara obat ajaib. Kita akan bicara kebiasaan yang masuk akal, mudah dilakukan, dan sudah dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Sebelum lanjut, boleh ya Bapak dan Ibu tulis di kolom komentar sendi mana yang paling sering terasa sakit? Lutut, pinggang, bahu, atau jari tangan? Sekarang kita mulai pelan-pelan, Bapak dan Ibu. Encok dan linu sendi itu sebenarnya bukan penyakit tunggal, tapi kumpulan keluhan yang bisa disebabkan oleh banyak hal. Bisa karena usia, bisa karena berat badan, bisa karena kurang gerak, bisa karena otot melemah, bisa karena sendi kering, dan yang sering tidak disadari karena kurang nutrisi tertentu. Nah, disinilah telur sering disalahpahami. Banyak Bapak dan Ibu yang berkata, "Saya tidak berani makan telur. Nanti kolesterol naik, nanti encok makin parah." Padahal Bapak dan Ibu yang sering memperparah encok bukan telurnya, tapi cara makannya, waktunya, dan kebiasaan pendampingnya. Sekarang saya tanya lagi, Bapak dan Ibu. Kalau makan telur biasanya dimakan bagaimana? Digoreng kering, pakai banyak minyak, atau dimakan bersama gorengan lain? Kalau iya, wajar kalau badan terasa berat, sendi makin pegal. Bukan karena telurnya, tapi karena cara memasaknya. Bapak dan Ibu, telur adalah salah satu sumber protein paling lengkap. Di dalam telur ada protein, asam amino, vitamin D, vitamin B, dan zat yang membantu pembentukan otot dan jaringan sendi. Sendi yang sering linu bukan hanya karena asam urat, tapi karena otot penyanggah melemah dan cairan sendi berkurang. Protein dari telur membantu otot di sekitar sendi menjadi lebih kuat, sehingga tekanan ke sendi berkurang. Nah, sekarang bagaimana cara makan telur yang lebih bersahabat untuk sendi? Cara pertama, pilih telur rebus atau telur kukus. Bapak dan Ibu, sekarang kita bahas pelan-pelan ya. Cara pertama yaitu memilih telur rebus atau telur kukus. Kenapa saya tekankan bagian ini? Karena disinilah kesalahan paling sering terjadi. Banyak Bapak dan Ibu merasa sudah makan telur, tapi kok badan tetap pegal, lutut tetap linu, bahkan terasa lebih berat. Padahal masalahnya bukan pada telurnya, tetapi pada cara mengolahnya. Bapak dan Ibu, coba ingat, kalau di rumah paling sering telur dimasak bagaimana? Digoreng dadar, digoreng ceplok, atau dicampur gorengan lain? Kalau iya, mari kita luruskan bersama. Telur goreng, apalagi yang digoreng dengan banyak minyak, akan menambah beban lemak di tubuh. Lemak berlebihan tidak langsung terasa di sendi, tapi pelan-pelan berdampak pada berat badan, peredaran darah, dan kerja otot. Sendi yang sudah bekerja keras akhirnya makin terbebani. Disinilah telur rebus dan telur kukus menjadi pilihan yang jauh lebih bijak. Bapak dan Ibu, telur rebus itu sederhana, tapi justru paling bersahabat untuk tubuh. Telur rebus tidak menambah minyak, tidak mengandung lemak tambahan, dan nutrisinya tetap utuh.
Protein di dalam telur tetap bisa diserap dengan baik. Vitamin dan mineralnya tidak rusak, dan pencernaan tidak dipaksa bekerja terlalu keras. Bapak dan Ibu, kalau pencernaan ringan, tubuh punya lebih banyak energi untuk memperbaiki jaringan, termasuk otot dan sendi. Itulah sebabnya banyak orang yang mulai mengganti telur goreng dengan telur rebus, merasakan badan lebih enteng dan tidak gampang pegal. Sekarang saya ingin tanya Bapak dan Ibu, kalau habis makan telur goreng, apakah sering merasa begah atau ngantuk berat? Kalau iya, itu tanda tubuh sedang bekerja ekstra mencerna lemak, bukan memperbaiki sendi. Sebaliknya, telur rebus lebih cepat dicerna, lebih stabil untuk gula darah, dan tidak memicu rasa berat di badan. Bapak dan Ibu, telur kukus juga termasuk pilihan yang sangat baik. Telur kukus mempertahankan tekstur lembut, mudah dikunyah, dan sangat cocok untuk Bapak dan Ibu yang punya masalah gigi atau pencernaan. Telur kukus juga minim risiko iritasi lambung dibanding telur goreng. Sekarang soal jumlah, ini juga sering keliru. Bukan semakin banyak telur, semakin cepat terasa hasilnya. Untuk kebanyakan orang, cukup 1 butir sehari. 1 butir telur rebus sudah cukup untuk membantu asupan protein harian tanpa membebani tubuh. Bapak dan Ibu, yang penting bukan banyaknya, tetapi konsistensinya. Lebih baik 1 butir setiap hari daripada 3 butir tapi hanya sesekali. Sekarang saya ajak Bapak dan Ibu membayangkan kalau setiap hari tubuh mendapat protein yang cukup tanpa lemak berlebihan, otot pelan-pelan menjadi lebih kuat. Otot yang kuat akan menopang sendi dengan lebih baik. Akhirnya, tekanan ke sendi berkurang dan rasa linu pelan-pelan berkurang. Bapak dan Ibu, ini bukan sulap. Ini proses alami tubuh. Karena itu, jangan berharap 1 hari langsung hilang. Tetapi perhatikan perubahan kecil. Bangun tidur terasa lebih ringan. Lutut tidak terlalu kaku. Tangan lebih lentur saat digerakkan. Itu tanda tubuh sedang merespon dengan baik. Kalau Bapak dan Ibu selama ini takut makan telur, takut kolesterol, takut encok bertambah, coba mulai dari cara ini dulu. 1 butir direbus atau dikukus, tanpa digoreng, tanpa tambahan minyak. Amati tubuh Bapak dan Ibu. Rasakan perbedaannya. Dan ingat, telur rebus bukan untuk dimakan terburu-buru. Kunyah pelan, nikmati, biarkan tubuh bekerja dengan tenang. Bapak dan Ibu, kalau sampai di bagian ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu berinteraksi. Silahkan tulis di komentar selama ini lebih sering makan telur goreng atau telur rebus. Dan apakah setelah mendengar penjelasan ini, Bapak dan Ibu tertarik mencoba menggantinya? Karena perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil. Di bagian selanjutnya, kita akan bahas waktu terbaik makan telur dan kombinasi makanan supaya manfaatnya lebih terasa untuk sendi. Jadi, pastikan Bapak dan Ibu tetap menyimak sampai akhir. Cara kedua, waktu makannya diperhatikan. Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk lebih dalam. Kedua, yaitu waktu makannya perlu diperhatikan. Ini kelihatannya sepele, tapi justru sering menjadi penyebab kenapa orang merasa sudah makan telur, tapi badan tetap linu, sendi tetap pegal. Saya mau tanya pelan-pelan Bapak dan Ibu, biasanya makan telur itu jam berapa? Apakah pagi hari, siang hari, atau justru malam hari, bahkan menjelang tidur? Kalau jawabannya malam hari, nah ini yang perlu kita luruskan bersama Bapak dan Ibu. Tubuh manusia itu bekerja mengikuti jam biologis. Siang hari, tubuh kita aktif mencerna, bergerak, memperbaiki jaringan, dan menyerap nutrisi dengan lebih baik. Sedangkan malam hari, tubuh mulai bersiap istirahat, pencernaan melambat, metabolisme menurun, dan fokus utama tubuh adalah tidur, bukan membangun jaringan baru. Nah, disinilah letak masalahnya. Telur itu sumber protein, dan protein adalah bahan baku untuk memperbaiki otot, jaringan, dan penopang sendi. Kalau protein dimakan pagi atau siang, tubuh masih aktif, sehingga protein tersebut lebih mudah digunakan untuk memperbaiki otot di sekitar sendi. Otot yang kuat akan membantu menahan beban, sehingga sendi tidak cepat haus, tidak cepat linu. Sekarang saya ajak Bapak dan Ibu membayangkan, kalau sebuah bangunan tiangnya sudah mulai lemah, lantainya pasti cepat retak. Begitu juga sendi, kalau otot penyangganya lemah, sendi akan bekerja lebih keras dan akhirnya terasa nyeri. Protein dari telur adalah salah satu bahan untuk memperkuat tiang-tiang itu. Tapi kalau telur dimakan malam hari, apa yang terjadi? Tubuh sudah lelah, pencernaan melambat, protein tidak dimanfaatkan secara optimal, bahkan bisa menimbulkan rasa tidak nyaman seperti perut terasa penuh, kembung, atau tidur jadi kurang nyenyak. Bapak dan Ibu, tidur yang tidak nyenyak juga bisa memperparah rasa linu. Karena saat tidur, seharusnya tubuh melakukan perbaikan. Kalau tidurnya terganggu, proses ini juga ikut terganggu.
Makanya, bukan telurnya yang salah, tapi waktunya yang kurang tepat. Sekarang, kita bahas waktu yang paling dianjurkan. Waktu terbaik adalah pagi hari. Kenapa pagi? Karena pagi tubuh baru bangun, hormon pembangun jaringan masih aktif, dan tubuh siap menggunakan nutrisi. Telur yang dimakan pagi hari akan membantu memberi energi, memperbaiki otot, dan mendukung aktivitas sendi sepanjang hari. Banyak orang tua yang mulai sarapan dengan telur rebus, melaporkan badan terasa lebih kuat, tidak cepat lemas, dan linu tidak terlalu terasa saat bergerak. Kalau pagi tidak sempat, waktu kedua terbaik adalah siang hari. Siang hari tubuh masih aktif, masih bergerak, dan masih membutuhkan bahan bakar. Telur di siang hari bisa membantu menjaga kekuatan otot, sehingga sore dan malam sendi tidak terlalu terbebani. Sekarang saya mau bertanya lagi, Bapak dan Ibu pernah tidak merasa sendi lebih pegal di malam hari? Itu salah satu tanda bahwa sepanjang hari sendi bekerja keras dan otot penopangnya kurang kuat. Nah, asupan protein di pagi atau siang hari adalah salah satu cara membantu meringankan beban itu. Sebaliknya, kalau telur dimakan malam hari, terutama menjelang tidur, tubuh tidak punya cukup waktu untuk memanfaatkan protein tersebut. Akhirnya, manfaatnya tidak maksimal. Bahkan pada sebagian orang bisa memicu perut tidak nyaman, tidur gelisah, dan bangun pagi justru terasa lebih kaku. Ini sering disalahartikan sebagai telur bikin encok. Padahal yang terjadi adalah waktu konsumsinya kurang tepat. Bapak dan Ibu, saya ingin menekankan ini bukan larangan keras. Kalau sesekali makan telur malam hari, tidak apa-apa. Tapi kalau tujuannya ingin membantu mengurangi linu sendi, ingin badan terasa lebih ringan, ingin bangun pagi tidak terlalu kaku, maka pagi atau siang adalah pilihan yang jauh lebih baik. Sekarang saya ajak Bapak dan Ibu untuk refleksi sebentar. Mulai besok, kalau mau makan telur, coba pindahkan waktunya dari malam ke pagi atau siang. Perhatikan dalam beberapa hari. Apakah badan terasa lebih enak? Apakah sendi lebih lentur? Apakah bangun pagi lebih ringan? Perubahan kecil seperti ini sering tidak terasa dalam 1-2 hari. Tapi jika dilakukan konsisten, banyak orang merasakan manfaatnya. Bapak dan Ibu, kalau sampai di bagian ini, silahkan tulis di komentar. Biasanya Bapak dan Ibu makan telur pagi, siang, atau malam? Interaksi Bapak dan Ibu sangat membantu agar pembahasan ini bisa berkembang dan menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan. Cara ketiga, jangan makan telur sendirian. Ini penting, Bapak dan Ibu, dan seringkali diabaikan. Telur sebaiknya tidak dimakan sendirian, apalagi hanya telur saja tanpa pendamping apapun. Kenapa demikian? Karena tubuh kita bekerja lebih baik kalau nutrisi masuk secara seimbang. Telur sebaiknya dimakan bersama sayur, terutama sayur hijau, seperti bayam, sawi, atau brokoli. Sayur hijau ini mengandung serat yang membantu kerja pencernaan, sehingga protein dari telur bisa diserap dengan lebih baik. Selain itu, sayur hijau juga mengandung mineral alami, seperti magnesium dan kalium, yang berperan penting untuk otot dan sendi. Kalau sendi sering linu, seringkali bukan hanya karena asam urat, tetapi karena otot di sekitarnya lemah dan mineral tubuh kurang. Dengan menggabungkan telur dan sayur, Bapak dan Ibu membantu tubuh bukan hanya mengenyangkan, tetapi juga memperbaiki kekuatan penyangga sendi. Cara makannya juga tidak perlu ribet. Cukup telur rebus ditambah sayur bening atau tumis ringan dengan sedikit minyak. Dengan cara sederhana ini, badan terasa lebih ringan, perut lebih nyaman, dan sendi tidak terasa terlalu terbebani. Sekarang saya ingin bertanya lagi, Bapak dan Ibu. Apakah selama ini kalau linu sendi langsung minum obat pereda nyeri? Tidak salah. Tapi kalau terus-menerus, tubuh tidak pernah diajak memperbaiki diri. Telur bila dimakan dengan cara yang tepat, adalah salah satu bahan makanan yang membantu proses perbaikan alami tubuh. Banyak orang setelah 1 minggu, bukan langsung sembuh total, tapi mulai merasakan perubahan. Apa perubahan yang sering dirasakan? Bangun pagi lebih ringan, lutut tidak terlalu kaku, jari lebih lentur, badan terasa lebih bertenaga. Itu tanda otot mulai bekerja lebih baik dan sendi tidak terlalu terbebani.
Tapi ingat Bapak dan Ibu, telur bukan obat. Telur adalah bagian dari kebiasaan sehat. Kalau telur dimakan, tapi Bapak dan Ibu tetap jarang bergerak, tetap duduk terlalu lama, tetap kurang minum, maka hasilnya juga tidak maksimal. Nah, sekarang saya ajak Bapak dan Ibu melakukan satu kebiasaan kecil tambahan. Setiap pagi, setelah bangun tidur, gerakan lutut pelan-pelan, tekuk dan luruskan, cukup 5 menit. Gerakan ringan ini, dibantu dengan asupan protein dari telur, akan membantu sendi terasa lebih nyaman. Bapak dan Ibu, kalau sampai di sini, silahkan tekan tombol suka, supaya video ini bisa menjangkau lebih banyak orang yang sedang berjuang dengan encok dan linu sendi. Sekarang kita bahas hal yang sering ditakuti. Apakah telur memperparah asam urat? Untuk kebanyakan orang, 1 butir telur per hari tidak memperparah asam urat. Yang sering memperparah adalah jeroan, minuman manis berlebihan, kurang minum air, dan jarang bergerak. Jadi, jangan langsung menyalahkan telur. Saya tahu Bapak dan Ibu ingin hasil cepat, ingin bisa jalan tanpa nyeri, ingin bisa sholat berdiri dengan nyaman, ingin bisa menggendong cucu tanpa takut pegal. Semua itu wajar. Tapi, tubuh tidak bekerja seperti mesin yang sekali dikasih satu bahan langsung beres. Tubuh bekerja pelan, asal konsisten. 1 minggu pertama biasanya baru terasa lebih ringan. 2 minggu, gerak mulai lebih enak. 3-4 minggu, badan lebih stabil. Bapak dan Ibu, kalau selama ini sudah menghindari telur, tidak ada salahnya mencoba kembali dengan cara yang lebih bijak. Mulai dari 1 butir direbus, dimakan pagi atau siang, dipadukan dengan sayur, dan dibarengi gerak ringan. Terakhir, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu berdialog. Tulis di komentar, apakah Bapak dan Ibu termasuk yang takut makan telur atau sudah terbiasa makan telur. Dan kalau Bapak dan Ibu ingin saya bahas menu lain yang ramah untuk sendi, silahkan tulis juga. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah menyimak sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi langkah kecil menuju sendi yang lebih nyaman dan hidup yang lebih aktif. Sekian dari Dr. Fauzan. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Dr. Lansia, pencet tombol loncengnya untuk dapat notifikasi video terbaru. Share video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup pengajian rutinan, grup RT, grup RW. Sebarkan manfaat ini ke sebanyak mungkin saudara kita. Dan jangan lupa komen di bawah dari kota mana Anda menonton, dan bagikan pengalaman Anda jika mengalami hal yang sama. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga tetap sehat, tetap bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.